judul itu tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang lebar, dan ada jelas. Ada kejelasan maksud saya, ada kejelasan daripada judul itu. Jadi ketika diperiksa atau dibaca oleh reviewer, akan jelas, oh iya, eh, masalah yang ada saat ini, terus potensi mereka ini eh, di mana, terus mau memanfaatkan potensi ini untuk dalam bentuk apa untuk menyelesaikan masalah. Tentu judul harus termaktub penyelesaian sebuah masalah. Ada masalah dan ada sumber daya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak sekedar hanya mengeksplorasi saja, tapi ada pola atau ada cara yang akan dipergunakan dan ada sumber daya yang mau dipergunakan. Sederhana, saya pikir masih banyak model atau pola yang lain yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain juga ya. Ini hanya satu pola yang mungkin bisa dijadikan contoh. Selanjutnya ada ringkasan. Oke, seperti biasa, hampir seluruh template pada Hiba Bima itu, Hiba yang berada dalam Bima itu membuat atau menyepakati gitu ya. Dari ringkasan tidak lebih daripada 300 kata. Otomatis kita harus patuhi itu juga. Di dalam 300 kata itu terdapat urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang memang ditargetkan oleh kita. Dan ini harus sejalan dengan apa yang ada di dalam akun Bima kita ya, pengisiannya. Misalkan luaran yang kita targetkan akan di dalam akun akan diminta dituliskan URL-nya atau website-nya itu. Jadi bisa dicek, terjadi pengecekan atau validasi terhadap luaran yang kita janjikan. Seperti biasa, kita menggambarkan dulu latar belakang ya, sedikit latar belakang dan fenomena yang terjadi. Kemudian tidak lupa juga urgensi ya. Urgensi ini penting agar kita mau melihat bahwa uh, riset ini kemudian memang dibutuhkan, diperlukan. Seperti penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, teknik membuat sebuah judul itu ya kita harus menunjukkan betapa kebutuhan kita terhadap sebuah judul itu tinggi gitu ya, atau terhadap sebuah tema itu tinggi, dan kita harus mencocokkan dengan uh, prioritas riset nasional ya, PRN itu. Jadi kita tidak berdiri sendiri, kemudian coba kita hubungkan itu, apakah memang memiliki korelasi atau bagaimana. Terus uh, harus ada tujuan ya, kita sempatkan buatkan tujuan. Jadi di sini coba saya rancang tujuannya, salah satu adalah mengeksplorasi ya di organisasi ini yang kemudian bagi saya itu mengakibatkan di lokasi nafkah di sekitar lokasi tambang. Jadi para peneliti sekalian, saya berharap dalam penyampaian abstrak, di dalam abstrak itu sudah disampaikan tentang tujuan. Jadi harapannya dengan membaca cepat itu kita proposal kita sudah ter terframe gitu ya sama pemeriksa atau reviewer itu, bahwa oh ya, tujuan daripada riset ini adalah untuk mengungkapkan dan menyelesaikan. Jadi ungkapan-ungkapan hanya sekedar mengeksplorasi atau hanya mengungkap, saya pikir sebaiknya ditambahi dengan menyelesaikan. Jadi usahakan masalah itu setelah diungkap diselesaikan gitu. Jadi tidak sebatas hanya mengungkap. Itu harapan harapan yang ada pada abstrak ya. Jadi ketika nanti dibaca bisa dipahami. Oke. Setelah itu tujuan ya, tadi urgensi sudah, metode oke. Di sini kita bisa lihat metode yang digunakan adalah kualitatif. Kita jelaskan sederhana, tidak perlu sampai pada tataran yang detail sekali, tapi paling tidak representatif. Ada pola representatif daripada metode kita sampaikan di sini. Dan yang terakhir itu ada metode ya. Minta maaf, ada luaran ya, luaran yang kita janjikan. Oke, di sini sudah ada sesuai skema yang memang dijanjikan. Itu ada haki ya, yang kemudian dari Kementerian HAM dan Hak dan HAM ya, eh, Republik Indonesia, dan memiliki mitra juga Dinas Pertanian setempat. Oke, saya pikir itu penting. Selanjutnya ada kata kunci. Oke, saya berharap Bapak Ibu sekalian atau peneliti bisa memahami permintaan kata kunci. Kalau misalkan itu dimintakan 5,
sebaiknya kita maksimalkan ketakutan kita, kemudian menjadi persoalan administratif gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan jangan lebih daripada 5 atau jangan kurang daripada 5. Kalau saran saya kita paskan saja 5 gitu loh. Nah, terus pola untuk melahirkan keywords atau kata kunci ini kan bermacam-macam. Ada yang menyampaikan berbasis tema gitu ya. Ada yang menyampaikan berbasis banyaknya kata itu yang keluar dalam proposal. Ada juga yang menyampaikan kata yang kemudian representatif dari tujuan. Jadi saya pikir apapun itu strategi atau itu pola yang dipergunakan oleh seorang penulis proposal atau seorang peneliti. Yang jelas saya hanya menitipkan satu, seandainya pada aturan atau pada template dimintakan 5, sebaiknya kita penuhi.